Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengganti senar akustik yang baik dan benar. Tentunya sekarang Kateo sudah melepas si senarnya ya. Jadi yang pertama-tama kalian bisa longgarkan dulu si senarnya dari tuning mesinnya. Terus sudah dilonggarkan, kalian sebenarnya setelah dilonggarkan itu bisa kalian potong langsung. Terus nanti di sini kan ada yang namanya pin bridge nih. Nah, seharusnya tadi nempel seperti ini. Nah, copotannya gimana? Copotannya kalian bisa pakai tang, dijepit terus ditarik, atau pakai jari kalian juga bisa kalau kuat, atau yang kalian pakai string winder. Tapi ada ininya nih. Ada coakannya di ujungnya. Nah, coakannya itu fungsinya untuk menarik si pin bridge-nya keluar gitu. Nah, jadi ini pin bridge-nya tinggal dicabut. Nah, sudah seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memasang senarnya, Kateo kasih tips yang sangat bagus. Ini kan udah polos nih, udah nggak ada senar, nggak ada pin bridge. Nah, kesempatan kalian buat dilap. Jadi debu-debu yang ada di gitarnya semuanya dilap, termasuk yang di bagian si fretnya. Nah, kalau misalnya mau lebih bersih, ini pakai kayu putih atau minyak telon. Nah, kebetulan Kateo pakai minyak telonnya Siosa. Jadi dilap semua gitu, dari ini kan udah agak kinclong dan fretnya juga udah kinclong ya, nggak kotor lagi. Dan juga headnya juga dibersihkan semua. Jadi ini kesempatan yang bagus buat kalian bersihin gitar. Nah, oke. Sekarang kita akan fokus ke gitarnya. Gimana caranya kita masang si senar di akustik. Oke, step pertama adalah kalian buka kemasannya satu-satu ya, jangan semuanya langsung dibuka, karena kalau misalkan kalian pemula, itu kalian nggak tahu itu senar 6 yang mana, senar 5 yang mana. Kalau misalnya kalian udah terbiasa lihat senar ini, kalian bisa cek ketebalannya. Nah, di sini Kateo ada senar 5 dan senar 6. Ini kalau misalkan di... Oke. Nah, ini adalah senar 5 dan yang ke-6. Karena Kateo sudah membongkar eliksir yang lama, eliksir yang 50.000, dan kalian sudah lihat di video sebelumnya, nah itu bisa dijadikan giveaway. Yang menebak mana yang senar 6 dan yang senar 5 duluan akan Kateo kirimkan senar eliksirnya. Karena jujur Kateo nggak akan pakai si senar eliksir yang 50.000-an itu. Jadi silakan aja jawab di komentar yang kanan atau yang kiri senar 6. Jadi sebutin jawabannya, senar 6 itu yang ini, yang kanan Kateo yang ada cincinnya, atau yang tangan kiri Kateo gitu, yang ini, yang nggak ada cincinnya. Oke, jadi itu adalah quiz buat kalian. Kalau misalkan benar, Kateo akan giveaway dan ongkir ditanggung oleh Kateo sendiri. Jadi tolong jangan jauh-jauh yang menangnya. Oke, jadi kembali ke tipsnya. Jadi pertama-tama kalian bongkar dulu. Misalkan yang pertama, Kateo sarankan pasang dulu dari senar 6. Jadi masukin ke pinhole-nya. Sini di bagian bridge-nya ada pinnya, ada lubangnya. Nah, ini nanti Kateo edit lah biar lebih terang. Oke, jadi pertama-tama tips dari Kateo adalah kalian pada saat memasang senar ya, si pin bridge-nya itu kalau bisa jangan taruh di bercecer kemana-mana. Kalau bisa dibawa di gitarnya atau misalkan yang tempat kalian jangkau gitu. Dan kalian bisa lihat 6-6-nya. Kalau enggak ini sering banget hilang nih. Udah pasang senar, kok kemana gitu si pin bridge-nya. Oke. Jadi pertama-tama caranya adalah kita masukkan si senar ini yang paling ujung ya, di sini dimasukkan. Terus masukkan aja si pin bridge-nya di sini. Masukin aja. Oke. Jadi senar 6 sudah terpasang. Terus kalian bisa tekan, atau misalkan kalian bisa tekan pakai bantuan string winder, agak tekan aja gitu. Nah, oke. Tinggal kalian lanjutkan ke senar yang kelima dan seterusnya gitu. Jadi dimasukkan. Nah, ini pin bridge-nya kalau ketukar gimana? Nggak masalah kok. Jadi nggak ada khusus sih itu senar 6 atau senar yang ke-1. Nah, kalau bisa ini kan ada si pin bridge-nya itu ada celah nih. Aduh, mana ini? Fokus dong. Nah, ini dia itu kayak ada semacam coakannya. Nah, si coakannya itu kok nggak fokus? Fokusnya kemana nih? Jadi Kateo jadi bingung. Nah, si coakan yang ini ngadapnya ke sana. Ngadapnya itu ke bagian headnya ya, coakannya. Jadi ini jangan lupa si coakannya itu ngadapnya ke headnya. Nah, gunanya buat apa? Ini kan si pin bridge itu sebenarnya nahan si itunya. Apa sih namanya? Pentulan nih si pentulannya. Jadi dia nahan. Nah, senarnya itu biar dia bisa lewat dari bridge
badan body keluar itu melalui coakan yang ada di trim busnya. Nah, jadi kan dia bisa keluar itu. Tuh. Oke, dilanjutkan ke senar berikutnya juga. Jadi kalian tinggal begitu aja terus. Aduh. Ini katanya pakai senar elixir ya yang 200.000. Jadi pada saat video yang kemarin itu yang rilis itu nggak ada video ganti senarnya. Nah, katanya kesempatan jadi bikin satu konten lagi buat ganti senar. Nah, ini jadi tinggal 3 senar ya, tinggal 3 lagi, 3 2 1. Jadi yang ketiga itu 24. Oke. Nah, biasanya senar akustik itu si 65432-nya 65432. Salah, 6543 itu warnanya gold gitu. Jadi 12-nya silver. Kenapa begitu ya? Memang seperti itu. Untuk ketebalannya ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ujungnya ini sebenarnya seperti senar 2 atau senar 2 ya, lebih tebal. Mana nih? Nah ini, jadi ini dia kayak nggak ada lapisan goldnya. Terus di sini ada lapisan goldnya gitu. Oke, kita lanjutkan memasang senarnya. Lanjutkan ini senar yang ketiga ya. Senar yang ketiga kita masukkan. Jangan lupa si coakan. Terus ini senar yang kedua. Nah, senar 2 ini pasti silver seperti ini ya. Tuh. Jadi dia nggak ada lapisan goldnya. Oke, jangan sampai salah. Oh, itu palsu dan segala macam. Enggak. Memang modelnya seperti itu. Dan diingatkan kembali lagi ada fungsinya ya. Jadi nggak keren-kerenan gold. Keren sih, apalagi yang senarnya berwarna itu ya yang kemarin. Yang menang giveaway-nya siapa ya? Nggak tahu deh. Katanya soalnya bikin 2 video sekaligus soalnya. Jadi mungkin yang menang selamat ya. Kalau video ini sudah rilis, mungkin pemenangnya. Nah, oh ya, pengumuman pemenangnya katanya langsung umumkan di kolom komentar ya. Jadi nanti katanya akan pin kolom komentar katanya. Terus kasih tahu pemenangnya. Oke, jadi ini sudah terpasang semua ya, sudah rapi. Tinggal sekarang kita lanjut ke bagian headnya. Oke, di bagian head ini kita akan memasangkan senarnya ke tuning mesinnya atau ke stemannya. Nah, yang jadi PR itu adalah gimana si juntayan-juntayan senar ini itu, aduh ini nyangkut ke tripod. Nah, juntayan-juntayan senar ini bisa rapi gitu. Nah, jadi pertama-tama susunan kita mau masang senar, dia nyelip lagi dong. Nah, itu susunan pada saat kita masang senar itu gimana? Ini referensi daripada KTO sendiri ya. Jadi 654, jangan dilanjutin ke 321 gitu. Tapi 654, 123. Biar kita enak pada saat masukin si senarnya gitu. Nah, kalau bisa bagian body gitarnya kalian apa sih namanya? Alasin dengan kain atau bantal atau apa gitu. Supaya nanti pada saat dia goyang-goyang, karena kita pakai string winder ya. Dan juga mungkin, nah ini wajib. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai tangan bisa nggak bisa aja, tapi jujur capek. Semua ada string winder, pekerjaan paling males itu ganti senar menurut KTO. Jadi ada alat ini tuh sangat membantu. Kalian beli aja di online shop murah kok, nggak sampai 20.000 gitu. Oke, jadi sekarang kita akan masukkan senarnya. Apakah butuh simpul? Kalau menurut KTO sih boleh aja sih pakai simpul yang kalian lihat di online segala macam. Ini masukin aja. Oke, kita masukin aja. Masukinnya sampai mana? Kalau KTO sampai mentok dulu. Ini senar 6 ya, bener. Jangan sampai salah narik senarnya. Oke. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, kalau KTO itu mengukur biar rapihnya itu gimana si senarnya? Itu dengan cara, ini cara sendiri KTO ya. Jadi kalian bisa tarik ini si senarnya ke atas. Terus kalian pakai jari tengah diukur di sini. Nah, ini KTO di fret yang ketiga. Itu kira-kira si senarnya itu ada di bagian sini nih. Mana nih? Nah, ada di bagian pas pertengahan antara jari dan telapak tangan. Jadi sekitar di sini atau di sini. Biar dapat ikatannya itu 3 ya, 3 bisa 3, bisa 4 gitu. Jadi itu rumus yang KTO gunakan. Nah, ini gimana sih ujungnya? Ini jadi KTO tekuk. Nanti kan kita pot gunting ya pakai tang. Kita tekuk ke atas. Nah, udah kayak gini. Ini kan nanti dia agak kunci ya. Kita tarik si bagian senar ngarah ke bodi gitarnya. Lalu
kita putar. Nah, puternya kalau yang di bagian atas ini itu puternya ke sini ya. Ke arah sana, ke arah sana. Nah, ke arah sana. Oke. Jadi tinggal diputer. Nah, jadi dia puternya ke arah sana ya. Jangan sampai salah. Kenapa seperti ini? Supaya nanti si senarnya itu dari head ke neck, jalurnya itu semuanya dari dalam. Kalau misalnya kita kebalik, itu jalurnya dari luar dan ini pasti akan kena si ininya. Kalau ini kita pasang pasti kena ini. Jadi kita ambil dari dalam. Oke, kita lanjut puter. Ais. Nah, ini seharusnya di sini ya. Kita tarik. Nah, dari sini tariknya kita putar. Oke, putar aja sambil ditarik ya. Terus kita puter, tarik, start. Tariknya enak dari sini. Jadi kurang ahli nih karena pakai tangan kiri, jadi agak susah ya. Nah, kalau pakai string winder tuh enak tuh kan. Nah, enak tuh. Oke. Ini kadang-kadang si pin bridge-nya suka nongol-nongol, nggak apa-apa. Langsung ditekan aja. Nah, diputar lagi. Oke, nyangkut di jempol. Oke ya, nah itu kan jadi rapi tuh, bener ya. Jadi pas di jari tengah sekitar sini. Kalau misalnya jari kalian pendek ya di atasnya. Seperti itu tuh. Jadi ini 3 ya, dapat 3. Oke, kita lanjut ke senar yang kelima sama. Kalian tinggal masukkan aja. Tinggal dimasukkan. Nah, karena ini jaraknya lebih jauh, berarti ya kira-kira berarti kalau misalnya di fret yang ketiga lebih jauh sedikit ya. Berarti ya, si yang bukunya itu mana nih? Nah, yang bukunya itu lebih ke atas sedikit aja. Gitu aja. Jadi sesimpel itu. Oke. Kita tarik lagi ke atas si ininya. Lalu kita putar lagi. Oke. Lihat si tuning mesinnya puternya ke arah sana ya. Jadi puternya ke situ. Kita puter. Oke, diputer-puter saja. Oke, dapatnya 3 lagi ya, benar ya, pas. Nah, jadi nggak usah nggak usah ukur-ukur segala macam. Maksudnya ukur-ukur, ya maksudnya nggak tau lah. Katanya juga nggak nyari-nyari harus pakai apa ngukurnya. Pakai yang ada di yang Tuhan kasih aja, pakai tangan. Jadi simple gitu. Nah, ini agak jauh lagi, berarti si jari dari antara ini fret 3 ke jari tengah lebih atas lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, kalau dapat 2 nggak apa-apa. Seharusnya ini dapatnya 3. Putar lagi. Oke. Nah, ingat ya, ini sambil ditarik si senarnya biar yang di tuning mesinnya, lilitan di tuning mesinnya itu rapi. Oke, ini dapat berapakah? Oke, dapat 2,5 dan bisa 3 sepertinya. Oke, ya dapat 2,5. Oke, ini bisa 3 sih sebenarnya. Oke. Nah, sudah 6,5,4. Sekarang jangan kata ulangi lagi, jangan 3,2,1. Tapi 1,2,3. Ya, 1,2,3 ini jadi satu senar yang paling bawah. Senar satu yang paling bawah, nah ini biasanya panjang juga. Terus tegangannya itu tinggi. Jadi kalau khusus untuk senar 1 dan 2, kalian bisa ambilnya agak deketan gitu si jarak antara fret 3 dengan jari tengah kalian. Oke, kira-kira kita pasin aja ya pas di perbatasannya. Nah, kalau ini kita tariknya, muternya. Nah, kalau ini lihat, kalau puternya ke sini itu salah. Harus puternya ke arah dalam. Nah, ya. Diputernya ke arah dalam. Tuh. Oke. Kita putar-putar lagi. Nah, ya kan si senar satu ini agak panjang gitu. Jadi lilitannya pasti banyak. Oke. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita lanjut ke senar yang kedua. Jadi senar 3 itu terakhir.
Jadi kalau misalnya kalian mau masang dari senar 1, berarti senar 4-nya yang terakhir. Oke. Kita lanjut ke ini, di sini. Mana nih kok jadi tuner? Nah, ini sering ketuker-tuker mana yang dipakai, mana yang keambil. Jadi ketuker-tuker. Oke, wah ini kayaknya agak keambil nih senarnya. Oke, nggak masalah lah. Kita putar lagi. Oke, di atasnya juga jadi ikut muter dia. Oke, dapat tiga. Sekarang yang terakhir senar yang ketiga. Mana nih? Oke, di sini. Mana nih? Nah, ini paling jauh sama dengan senar yang keempat. Jadi kita ambilnya agak jauhan ya, sekitar segini. Jadi kita ambilnya segini ya, di sini. Nah, di sini. Oke, tinggal kita tarik, dikatasin senar yang ujungnya, terus kita tarik. Kita ingatkan sekali lagi, kalau ditarik ke atas itu gunanya buat dia penahan supaya nggak keluar pada saat kita tarik. Oke, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Oke, jadi sebenarnya ada yang lebih bagus itu dibikin simpul seperti senar gitar klasik, senar nilon. Cuman kita mau cepet aja. Jadi kalau cepet bisa pakai cara yang KTO. Oke, jadi kalau kalian lihat ini semuanya KTO coba zoom. Nah, ini semuanya dapat 3 ulir. Kalau menurut pergitaran, aduh mana nih? Gara-gara itu menjadi nggak bisa fokus. Nah, kalau misalkan menurut dunia pergitaran, dunia pengrajin gitar, dapat 3 ulir itu katanya tahan lama gitu ya si senarnya. Oke, jadi ini untuk langkah terakhir kita bisa kayak bendera semua gitu. Nah, dikatasin semua. Oke. Nah, itu kan kayak bendera semua tuh. Tuh ya, jadi kayak jabrik-jabrik gitu. Oke, jadi kalau seperti ini kita sudah selesai untuk masang senarnya di gitar kita. Namun langkah berikutnya itu bukan lebih penting ya, membuat kita lebih enak gitu memandangnya. Jadi yang ini itu nanti kita potong dengan tang. Namun sebelum kita potong dengan tang, KTO akan bagikan satu tips dulu. Gimana sih caranya supaya si gitar itu enak pada saat kita nyetemnya. Nah oke, jadi tips yang KTO mau bagikan yaitu, ini kan kalau misalnya kalian stem, kalian nggak tahu nih, ini si senarnya itu udah kenceng atau belum. Nah kalian bisa pakai string winder. Itu kalian bisa puternya nggak usah pakai tenaga puter, ini sampai mentok. Kalau nggak pakai tenaga ya sampai mentok. Terus kalau misalkan senar 6 udah mentok, kita lanjut ke senar yang kelima. Aduh. Lanjut, nah ini KTO nggak pakai tenaga sama sekali, diputer terus, jangan takut untuk putus, jangan pakai tenaga ya. Nah ini kalau misalnya udah mentok, ini nggak pakai tenaga, ya udah lanjut ke senar yang ketiga, senar yang keempat. Oke, nah ini kalau nggak pakai tenaga udah mentok, biarin aja. Kita lanjut ke senar yang ke-1 kan. Nah, gak usah pakai tenaga, muternya gak usah pakai tenaga. Oke, ketika udah mentok nih, lanjut ke senar yang kedua. Jadi kita nggak usah pada saat udah masang senar, oh ini kayaknya takut putus gitu, nggak usah. Jadi kita putar aja, nggak usah pakai tenaga. Nah itu berarti udah. Terus yang senar 4, senar 3 sorry, oh ini agak gitu. Oke, nggak pakai tenaga udah mentok. Nah, jadi kalau udah mentok semua, nah baru kalian stem si senarnya. Itu supaya kalian lebih enak nyetemnya, jadi nggak usah dari jauh. Dan juga pada saat stem lebih enak ya, lebih dekat gitu. Dan juga si senarnya udah tegang sedikit duluan. Nah, sekarang kita mau lanjut ke stem senarnya. Nah, oke. Jadi sebelum stem senar, pastikan si pin bridge-nya itu masuk semua. Nah, kalau ini kan dilihat, ini ada yang tinggi, senar 1 sama 2, nggak apa-apa. Caranya gimana? Kalian bisa tekan pakai tangan. Atau kalau misalnya kalian mau make sure si pin bridge-nya masuk, kalian bisa tekan pakai pin bridge semuanya. Nah, jadi tuh, udah masuk semua ya.
Jadi untuk make sure aja si pin bridge-nya itu masuk semua agar pada saat kita stem standar itu nggak ngacleng si pin bridge-nya. Oke, jadi ini sudah bagus semua, sudah senarnya sudah terpasang. Nanti di bagian headstocknya nanti kita potong pakai tang. Nah, sekarang tinggal stem. Nah, KTO sarankan stemnya itu jangan langsung ke standar gitu. Jadi misalkan ini kita mau stemnya standar EADGBE. Nah, kalau stemnya jangan langsung ke EADGBE, tetapi kita stemnya itu satu nada dasar, satu nada di bawahnya, atau ya kalau misalnya mau setengah juga boleh. Jadi satu nada dari steman standarnya. Nah, sekarang kita mau stem. Cek sekarang kita mau stem ya si senarnya, si senar 6. Nah, ini kan kalau sebenarnya B. Nah, seharusnya itu kan E. Kelihatan nggak ya? Nah, itu B. Seharusnya kan E, tapi ini masih longgar banget gitu. Nah, sekarang kita bisa naikin. E, kalau misalnya turun 1 berarti jadi D ya. Nah, kita stop di D. Oke, di D biarkan aja. Nah, kalau senar 5 itu A. Ini kan A, tapi ini masih rendah banget nih, masih longgar. Kencengin aja. Sampai G. Terus jangan takut putus. Terus. Nah, udah G. Kita diemin aja. Lanjut ke senar yang keempat. Senar 4 itu seharusnya dodol. Nah, kita ke cacing. C. Biasanya kalau makin ke senar 1 makin takut deh. Tapi kalau dengan cara ini tenang aja, nggak bakal putus kalau senarnya beneran bagus ya. Oke, ini kita lanjut ke senar yang keempat. Senar 4 itu seharusnya G, kita ke F. Nah, ini masih yang longgarnya, nggak apa-apa, kencengin aja. Kencengin terus sampai F. Oke, sudah F, stop. Langsung lanjut ke senar yang kedua. Senar 2 seharusnya bebek, kita ke C. Ingat ya, kalau di sini udah B, tapi si senar 2-nya masih longgar banget, naikin aja, nggak apa-apa. Terus sampai dia jadi, B berarti A ya, A. Nah, A. Oke, lanjut ke senar 1. Nah, senar 1 biasanya paling takut. Nah, ini kan udah E ya, tapi senarnya tuh masih longgar banget. Dan bunyinya juga tuh masih preng-preng gitu. Kencengin aja. Sampai dia berarti kalau satu nada di bawahnya itu adalah dodol. Nah, oke, berarti sudah satu nada di bawahnya semua. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kalian mainin si gitarnya ya. Oke. Nah, oke, jadi langkah terakhir yaitu gimana dengan rumbai-rumbai ini. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan rumbai-rumbai ini ya biarkan aja gitu ada bunyi gitu, atau misalkan kalian mau di apa sih, dianyam gitu, dianyam. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau ada rumbai-rumbai ini biar kelihatan lebih rapi menurut kalian, silahkan gunakan tang. Jangan pakai gunting karena ini lumayan tebal si senarnya. Jadi kalau kalian pakai gunting nanti senarnya, bukan senar, guntingnya yang rusak, nggak bisa dipakai, terus dimarahin mama kalian kan. Nah, jadi kalian pakai tang aja. Kalau misalkan nggak ada tang, pinjam ke tetangga atau nggak pinjam ke bengkel, pasti ada tang. Kalau misalkan nggak ada, ya tunggu aja sampai ada tang, atau nggak beli tang aja, 10.000 kayaknya ada deh. Nah, caranya adalah, udah deh, kita jadi bahas tang. Nah, caranya kita gampang banget, tinggal kita potong itu sejajar aja dengan si tuning mesinnya, tuning packnya yang bagian atas ini sejajar aja potongnya. Jadi semuanya sejajar ya, tinggal kalian tarik ke atas terus kalian potong. Sejajar aja, jangan di ke bawahnya, sejajar aja. Jadi tinggal gini, gunakan bagian yang buat ini motongnya nih. Mana nih? Nah, nanti pada tanya lagi, potongnya pakai yang ini saya nggak bisa, potongnya pakai yang ini tuh bagian yang paling dalam. Biasanya buat motong kawat atau apa gitu. Nah, pakai yang ini ya. Oke, lanjut ke potong senarnya. Jangan potong senar sini. Tarik, potong, tak. Oke, beres. Jadi sisanya bisa kalian buang gitu ya, jangan disimpan nanti kemakan dedek kalian atau kemakan anak kalian. Jadi ini tunerin cabut dulu, tarik, kita potong lagi. Oke, tarik, kita pepetkan dulu ke atas, tarik, kita potong lagi. Sama juga, tarik, potong lagi. Mana nih? Oke. Juga senar 2. Tarik, potong.
Mana nih? Nah. Oke, ini juga tarik, potong. Oke, selesai. Belum selesai. Ini kan tajam-tajam gini, kalau misalnya kalian naraba ini tajam banget ke atasnya. Nah, kalian bisa ini bagian yang ujung sini, ini kan tajam. Nah, itu kelihatan banget. Itu kalian pakai tang, tarik ke bawah. Nah, gitu. Oke, bisa dorong pakai tang ke bawah. Oke, nah kalau misalnya ini masih menurut kalian kepanjangan, kalian tinggal potong lagi. Potong lagi di bagian situnya. Nah, tinggal dimiringin, potong. Oke, ini juga kalau misalnya kan masih kepanjangan, ini kepanjangan nih kayaknya, Kateo potongnya. Jadi tinggal miringin, potong aja sekali lagi, sampai dia nggak terlalu panjang. Jadi semacam cukur rambut aja. Kalau misalkan masih kepanjangan, ya potong aja. Nah, ini udah, sepertinya ini udah, ini masih kepanjangan nih. Yang senar 2, kita miringin aja, kita potong. Mana ini nggak kepotong? Nggak kepotong? Oh, udah kepotong. Oke, kita ini juga sepertinya ini potong lagi. Oke, mana nih? Oke, potongnya dikit banget. Oke. Nah, kalau misalnya udah pendek seperti ini, kalian tinggal seperti yang tadi, tarik ke bawah. Tinggal biar rapi aja, biar nggak nusuk-nusuk kemana-mana. Nah, oke, jadi bisa agak ditekan sedikit ya. Oke, dorong ke bawah. Nah, jadi kayak gitu. Yang ininya juga dorong ke bawah. Oke. Nah, oke, tinggal dorong ke bawah seperti itu. Nah, jadi ini versi Kateo ya. Mungkin kalau yang lain ada potong sampai habis atau gimana, nggak ngerti. Nah, kalau misalkan enaknya yang bikin simpul, kita nggak usah begini. Ini kalau yang bikin simpul, jadi si ujungnya itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu bagusnya. Cuman kita cari yang cepat aja dan simple. Oke. Ini kalau misalkan tangnya lebih kecil lagi, dia bisa motongnya lebih enak lagi nih. Masih kepanjangan sepertinya. Kita potong lagi. Nah, lagi potong lagi. Sudah mentok nih kayaknya. Oke, masih bisa. Kita bisa pakai tangan, bisa pakai tangnya, biar lebih kuat pakai tangnya. Nah, ini senar 2-nya juga sama. Kita kebawahin biar rapi aja. Lagi yang mau cover gitu kan, kalau kelihatan, kelihatan itunya nggak banget si ujung-ujungnya. Jadi kita rapiin aja. Nah, kalau senar 1 sama 2 bisa pakai jari ya, karena dia nggak terlalu tebal dan juga bisa diatur pakai jari. Jadi kita pakai jari aja. Oke. Tuh kan kelihatan rapi banget. Selesai. Nah, oke, jadi ini juga nggak tajam. Nah, gunanya buat apa kita kebawahin semuanya? Sebenarnya bisa nggak dikasih, bisa aja. Cuma pada saat nanti kalian di dalam tas gitar kalian, itu nanti ngerusak bagian lapisan busa atau juga lapisan ludru daripada hard case atau juga soft case kalian atau semi hard case. Nah, jadi Kateo pada saat nggak dikebawahin seperti ini, itu pada saat masuk ke tas gitar, kenapa bagian itunya pada kayak dimakan tikus semua, ternyata ini penyebabnya tuh. Jadi kalau ini aman tuh. Ini Kateo juga brand itu. Oke. Jadi seperti itu video belum closing ya. Ini segmennya ketinggalan soalnya. Jadi lanjut ke segmen berikutnya sambil Kateo ngerapihin si senarnya. Oke, dia bunyi. Oke, jadi tadi udah beberapa menit, sekarang Kateo sudah stem standar, jadi seperti inilah. Masih bisa turun nggak? Masih bisa ya, karena kalau gitar akustik itu butuh ya mungkin sekitar sejam untuk penyesuaian ya. Tapi kalau misalkan senar nylon, itu butuh misalkan sehari 2 hari. Jadi kalian kalau misalkan mau cepet stabil gimana ya, rajin mainin terus sambil stem. Jadi begitu tips dari Kateo cara memasang senar gitar di gitar akustik supaya lebih enak, lebih nyaman dan gak takut putus juga kan, putus tak. Apalagi ini 200.000 senarnya. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Tunggu Kateo di video-video berikutnya dan jangan lupa Kateo kasih senar Elixir yang bajakannya. Kalau misalkan bisa jawab benar pertanyaan yang sebelumnya. Oke, dah.